Kunna idza jtunibatil kabair. Tidak ngerti maksudnya? Artinya tahu? Tahu artinya? Belum. Ada pengajian kan di sini tiap minggu atau ada setiap hari apa? Sabtu Hari Ahad. Segini banyaknya yang hadir. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillahnya apa ini? Ini kekeliruan kita. Kadang-kadang memperlakukan diri ini tidak adil. Kalau urusan fisik jasmani, makan itu disiplin. Pagi-pagi namanya sarapan, siang namanya makan siang, malam namanya makan malam, belum ditambah yang lain. Kalau satu waktu aja ketinggalan, aduh saya belum makan. Tapi kalau urusan rohani, ini Masya Allah. Kalau tidak kita isi rohani, jalan kita itu timpang, tidak seimbang antara jasmani dan rohani. Kalau rohani tidak diisi dengan akidah, dengan keimanan, tidak diisi dengan Al-Quran, yang akan dominan dalam tubuh kita, yang menguasai pikiran kita, perilaku kita adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang menguasai diri kita, mirip-mirip kelakuan kita seperti yang berkaki empat. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ini. Masa uang disebut kayak wedus. Karenanya Allah berikan peluang. Sudahlah kita banyak salah, maka kita nuntut ilmu, kita hidupkan rohani kita, kita rawat iman kita. Karena iman itu seperti tanaman, harus dipupuk dengan siraman rohani, dengan belajar Al-Quran. Walaupun sudah terlambat, Pak saya kan nggak sempat pesantren dulu. Ya sudah tua tidak apa-apa. Saya pernah ngajari orang umurnya sudah 70 tahun, mantan-mantan pejabat, saking kepinginnya bisa baca Quran, ya tidak apa-apa. Dari Iqra 1, Iqra 2 tidak apa-apa. Terlambat lebih baik daripada sama sekali tidak. Jadi belajar itu penting, wajib hukum. Tanaman harus disiram setiap saat. Kalau tidak kering, walaupun tadinya berbuyung, subur, tapi coba di musim kemarau tidak disiram, dia akan kering, akan layu, rontok daunnya. Dan dia harus dipagar dari hama. Itulah iman. Maka iman itu kadang naik, kadang turun. Maka diperintahkan ayyujadida imanakum fi qulubikum. Perbarui imanmu, rawat imanmu di dalam dadamu itu supaya tidak mati, supaya tidak layu. Dan manusia itu esensinya, substansinya pada keimanannya. Kalau fisik ini akan kembali ke asalnya, maka dikubur. Dan memang kita asalnya tanah. Jiwa kita, rohani kita dari Allah, maka akan kembali kepada Allah dan akan dilihat kualitasnya. Kualitas manusia itu pada iman dan takwa. Ini jadi dirawat. Silakan nyari dunia sibuk boleh, niatnya ibadah, tapi keimanan, waktunya nyari uang yang mempeng, yang sergap, yang semangat. Tapi uang yang halal, dan uang orang sikat juga pakai semangatnya. Tapi juga menghidupkan akidah, keimanan, rohani kita, ilmu agama kita tuntut dengan semangat juga. Kembali pada kasih sayang Allah. Maka Allah jadikan momen-momen, peluang-peluang untuk menebus dosa kita. Disebut oleh hadis tadi, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Ini menebus dosa kita. Ketika suara adzan dikumandangkan, itu suara panggilan. Hakikatnya bukan muadzin yang memanggil, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak
goplay, ini bahasa asing, tidak goplay, tidak memperhatikan, berarti kita mengabaikan panggilan Allah. Yang memberi hidup kita, yang ngasih makan kita, yang menjaga kita, yang menggerakkan jantung kita gratis, masa manggil kita tidak perhatikan? Berarti kita orang yang gak tahu diri. Oh, yang ngasih makan kita, menghidupkan kita, masa manggil kita abaikan? Sama bos saja gak berani begitu. Jam berapa aja kalau kita karyawan dipanggil oleh bos mesti siap pak, siap pak. Ini hujan gak? Hujan pak, tapi gak apa-apa, siap pak. Nah itu kan tiap hari ngasih, tiap bulan ngasih gaji. Ini kepada Allah yang menciptakan bumi untuk kita. Ketika kita dipanggil, kita tidak perhatikan. Berarti orang yang tidak tahu diri. Satu, kita jawab ada. Kemudian kita wudhu. Bersama kucuran air wudhu yang berjatuhan, bersama itu pula dosa-dosa kita berguguran. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, nikmat benar. Maka kalau wudhu yang benar, wudhunya jangan asal-asal gabyong saja. Ada aturannya, ada caranya. Nanya sama ustadznya, yang wudhu yang benar gimana? Jangan asal basah. Kemudian kita berjalan menuju ke masjid karena panggil sholat itu ke masjid. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Rasulullah ketika sudah dihijrah di Madinah, lalu Bilal adzan, disuruh adzan, kumpul. Sejak itu sholat 5 waktu berjamaah tidak pernah ditinggalkan. Jadi wajibnya sholat wajib itu dilakukan. Ada sebagian ulama mengatakan wajib sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Tapi jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah bagi muslimin, disunnahkan yang ditekankan. Karena apa? Satu, pahalanya 27 derajat. Sholatnya kita, sholatnya imam, bagusnya imam, fasihnya imam, kita kebagian sama seperti sholat bagusnya sholat imam. Alhamdulillah. Kita enggak bacanya enggak fasih tapi imamnya fasih. Kita kebagian. Kita sholat kadang-kadang tak kemana, nyari terkesan aja mesti dapatnya waktu sholat nih. Terkesan ada di mana, begitu takbir ketahuan. Tahu terkesan? Terkesan apa? Untung rokok tadi separuh saya. Mana tuh nyimpennya tadi? Begitu sholat ingat astagfirullahaladzim. Tadi itu jenayah untung. 4 rakaat kadang-kadang tinggal setengah rakaat. Yang ingat, yang lain tak kemana? Pikirannya ke pekerjaan, pikirannya banyak hutang, pikirannya macam-macam, mikirin THR, tapi sudah kalau yang pegawai negeri loh ya, ada gaji apa? Gaji 13. Nggak tahu kalau karyawan swasta, mungkin ada gaji 15 kali. Mudah-mudahan ada THR, tunjangan dari raya, asal jangan ketunjang-tunjang aja. Berjamaah itu merupakan ciri khas umat Islam yang tidak pernah ditinggalkan di Madinah oleh baginda Nabi. Ketika keluar rumah kita melangkah satu langkah, dosa kita berjatuhan, derajat kita dinaikkan, pahala diberikan. Maka sahabat itu senangnya membuat rumah itu jauh dari masjid. Kenapa? Supaya pahalanya banyak. Kalau kita rumahnya jauh dari masjid malah jadi alasan. Mau taklim katanya, masalah jauh, hujan apalah. Ya kalau memang tahu bahwa itu utama, ya hujan pakai payung. Apalagi sekarang ada motor, nggak ada istilah jauh ya.
mobil